Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali di webinar Revival Total Ministry bulan Agustus yang pertama. Bersama dengan saya Agus Perasim. Hari ini saya akan membahas satu tema yang saya ambil dari nilai-nilai di dalam RTM. Seperti yang sudah kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas nilai-nilai yang ada di dalam tahun ini. Bagaimana kita belajar tentang integritas, kemudian mau belajar hidupi buah roh, kemudian bicara tentang akseptasi, merendahkan hati, akuntabilitas, dan kali ini saya akan bawakan satu tema tentang nilai RTM berjudul respect. Kita memang loncat satu Bapak Ibu Saudara, bicara tentang totalitas, tapi tenang, kita akan membahas itu di pertemuan setelah ini, yaitu di webinar bulan Agustus yang kedua. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk sehati kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh anugerah belajar tentang isi hatimu, belajar tentang kebenaranmu. Bicaralah Tuhan, bicaralah Roh Kudus, bicaralah Bapa Surgawi, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi kerinduanmu. Kami belajar tentang nilai-nilai yang kau berikan buat kami di Revival Total Ministry ini. Satu tema yaitu respect. Ajar kami untuk hormat, ajar kami untuk saling menghargai, ajar kami untuk membangun satu kepercayaan satu dengan yang lain, untuk menghargai, untuk menghormati satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga setiap firman-Mu yang kami boleh dengar, yang kami boleh tangkap, betul-betul dapat mengubahkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang lapar dan haus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Saya akan mulai dari arti respect itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Arti respect adalah menghargai, respect adalah menghormati, respect adalah mematuhi atau memiliki rasa hormat. Respect juga bisa diartikan segan dan juga caring atau perhatian, saudara. Bahkan ada banyak arti respect pada intinya respect itu sendiri adalah untuk menghormati atau menghargai. Nah, salah satu definisi respect adalah kekaguman yang dirasakan atau ditunjukkan untuk seseorang atau sesuatu yang Anda yakini memiliki nilai yang baik. Nah, respect atau hormat, saudara, kita bisa pahami nih, betul-betul itu dari dalam, ya. Kita menaruh rasa hormat atau rasa menghargai, atau bahkan kita hormat, kita tunduk karena formalitas biasa, karena mungkin kita takut, saudara. Jadi ya udah, saya hormat. Iya-iyanya di depan, tapi di dalam belum tentu iya. Itu sesuatu yang berbeda. Tapi kita akan membahas satu makna respect itu betul-betul menghargai. Nah, saya akan bagi pembahasan ini menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, belajar respect di dalam penundukan diri terhadap hierarki. Yang pertama, dan yang kedua nanti saya akan membahas apakah sebetulnya kita itu membutuhkan respect dari orang lain. Yuk, kita sama-sama. Yang pertama, saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ketiga, saudara. Ya, kita semua bisa sama-sama lihat ayat ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Perhatikan di sini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, jalur hierarki ini adalah satu sistem jalur hierarki yang surga sudah bentuk. Oke, kita semua sepakat. Jadi, tapi bukan berarti gini, saudara. Kita yang berada di atas hierarkinya kemudian punya otoriter untuk ngatur yang ada di bawah kita. Tidak itu maksudnya. Tapi seperti firman Tuhan katakan di sini, saudara, kepala dari tiap laki-laki
ialah Kristus. Artinya apa? Setiap laki-laki, setiap pria, bahkan suami ini memiliki atasan. Atasannya siapa? Tuhan Yesus. Para laki-laki, tolong dengar, kita bertanggung jawab membawa hierarki di bawah kita, istri, anak, bahkan orang yang kita pimpin, kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan Yesus. Kita punya bos, kita punya atasan namanya Tuhan Yesus. Buat laki-laki. Kemudian dikatakan, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Tudung dari perempuan adalah laki-laki. Ya, jadi seberapa perempuan itu punya keahlian, seberapa perempuan itu punya skill atau punya otoritas, bahkan diberi otoritas selama di muka bumi ini, saudara, tetap harus punya tudung, tetap harus punya tatanan hierarki yang Tuhan telah bentuk ini, saudara. Ya, kemudian dikatakan, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bahkan Yesus sendiri itu punya tudung. Yaitu siapa? Bapa di surga. Yaitu siapa? Allah itu sendiri, saudara. Jadi, jalur hierarki ini yang Tuhan tetapkan, betul-betul kita harus hargai. Kita harus pegang. Nah, kenapa kita harus pegang? Kenapa kita harus tunduk? Nah, kita juga akan pelajari di sini, saudara. Tapi yang pasti di sini kita terima dulu kebenarannya. Nah, berikutnya saudara, saya akan comot satu persatu secara singkat. Kalau saya baca ayatnya mungkin akan menghabiskan waktu, tapi saya ambil beberapa poin di sini bahwa istri tunduk kepada suami itu ada ditulis di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang kelima, Efesus pasal 5 ayat 22 dan Kolose 3 ayat 18. Di sana juga dikatakan bahwa kita juga harus tunduk kepada pemerintah atau lembaga manusia dan orang-orang yang berkuasa. Itu tertulis di dalam Titus 3 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. Kemudian juga kita dituntut atau disuruh untuk tunduk kepada pemimpin-pemimpin di atas kita. Ada aturan bahwa kita harus submit kepada pemimpin-pemimpin di atas kita. Itu ada di Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17. Dan kemudian buat para hamba-hamba juga tunduk kepada tuannya di 1 Petrus 2 ayat 18. Dan orang muda tunduk kepada orang yang lebih tua, ditulis 1 Petrus 5 ayat 5. Dan yang terakhir adalah tunduk kepada Allah, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yang artinya saudara, kita semua selama ada di muka bumi ini nggak bisa hidup bebas. Kita semua bertanggung jawab terhadap hierarki yang ada di atas kita. Amin. Nah, tujuannya kenapa, saudara? Kenapa kita mesti harus tunduk? Kenapa kita harus belajar tentang hal itu semua, saudara? Yang pertama, kenapa kita harus tunduk terhadap jalur hierarki? Satu pertanyaan ini. Ya. Dan saya akan mulai baca dari ayat ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita bagaikan pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia. Karena itu saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Hawa nafsu itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Sekarang kita berada di antara orang-orang yang belum mengenal Allah, dan mereka yang menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kepada mereka supaya mereka akhirnya sadar dan bertobat. Dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika melihat Kristus Yesus datang pada hari terakhir. Agar nama baik Tuhan Yesus tidak tercoreng, hendaklah kamu taat kepada semua pemerintah di dunia ini, baik kepala negara sebagai penguasa tertinggi maupun wakil-wakilnya yang ditugaskan untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Karena Allah mau agar kita semua, perhatikan di sini saudara, karena Allah mau agar kita semua melalui perbuatan-perbuatan yang baik dapat menutup mulut orang-orang yang sukar mengerti. Mereka tidak mengenal Allah, tetapi justru suka menyebarkan fitnah. Ingatlah bahwa sebelum dibebaskan oleh Yesus, kamu hidup seperti budak iblis. Jangan sampai kamu berpikir, sekarang aku sudah bebas dan termasuk orang
Yang dipilih Allah berarti tidak masalah kalau aku sengaja berbuat dosa. Sebaliknya, kamu harus menganggap dirimu sebagai budak kepunyaan Allah. Jadi hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara seiman, hiduplah dengan hormat dan takut kepada Allah, dan hormatilah kepada negara kita di dunia ini. Saudara, perhatikan di sini. Kenapa kita harus submit? Kenapa kita harus respect? Kenapa kita harus hormat kepada hierarki yang di atas kita? Di ayat yang ke-11, saudara, di awal-awal kita temukan bahwa ada satu identitas yang Tuhan sedang ingatkan melalui tulisan Petrus ini, yaitu identitasnya apa, saudara? Kita itu duta kerajaannya. Dan apa yang kita hasilkan, saudara, hari ini sebenarnya menunjukkan siapa diri kita. Oleh sebab itu, kita tunduk karena apa? Karena Allah, saudara. Kita disuruh submit, kita disuruh respect, kita disuruh hormat terhadap jalur hierarki di atas kita. Baik itu lembaga-lembaga manusia, pemimpin-pemimpin kita, dan seterusnya, saudara. Karena apa? Kita ini adalah representasinya Allah. Jadi kalau kita tidak membawa diri menghasilkan atau tidak membawa diri dengan nilai respect ini, yang pasti apa? Kita akan mudah dikatain orang, akan mudah dinilai orang, katanya orang Kristen, katanya duta kerajaan, tapi sembrono, tapi sembarangan, gak mudah diatur segala macam. Ya, itu alasan yang pertama kenapa kita harus tunduk terhadap jalur hierarki. Nah, alasan yang kedua, saudara, yang saya catat buat saudara semua adalah saat kita berada di jalur hierarki yang Allah tetapkan, kita sebetulnya sedang menjadi saluran kuasa Allah dan berkatnya Allah. Ini tolong tangkap. Karena ada kebenaran firman ya yang di Alkitab, di dalam kitabnya Mazmur kalau saya tidak salah, saudara, yang mengatakan bahwa berkat itu turun dari atas seperti minyak yang turun dari kepala Harun dan terus janggut dan jubahnya. Bicara tentang apa, saudara? Satu kesatuan yang menjadi satu, ada kerukunan di sana, saudara. Jadi bayangkan kalau hierarki ini terpecah-pecah, maka berkat yang dari atas, kuasa yang dari atas, ini tidak bisa turun, tidak bisa tersalurkan ke bawah dengan mudah. Bisa menangkap. Dan ada kebenaran firman lain juga mengatakan bahwa tunduklah, lawanlah iblis. Kenapa dikatakan begitu, saudara? Yakobus pasal yang keempat ayat 17 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, saudara. Disuruh tunduk dulu, baru lawan iblis. Kenapa? Karena pada saat kita tunduk, pada saat kita respect, pada saat kita hormat kepada Allah, saudara, perlindungan Allah itu turun. Ada covering dari surga. Ada payung dari surga turun buat kita. Sehingga kita tidak ditembak-tembakin oleh si jahat, saudara. Itulah kenapa kita harus belajar respect. Kita belajar hormat. Kita belajar tunduk, saudara. Nah, saudara, sebentar, saya akan balik ke sini. Bahwa keberadaan kita di dalam jalur hierarki membuat hati kita memahami arti penundukan diri atau kerendahan hati dan mengenal apa yang namanya respect, saudara. Saya akan ulang ya. Keberadaan kita di dalam jalur hierarki membuat hati kita memahami arti submission, arti penundukan diri, dan mengenal apa yang namanya respect, saudara. Saya percaya setiap kita itu punya problem di sini. Wahai istri-istri, kalau disuruh tunduk sama suami, pasti komanya banyak. Betul ya? Gak usah untuk kaum-kaum istri, saudara. Kita saja yang punya atasan, punya hierarki di tempat di mana kita berada, entah di gereja, entah di tempat pekerjaan, saudara, atau dimanapun juga. Ketika kita berada di dalam jalur hierarki, rasanya enak gak hati kita? Pasti akan banyak ngeluhnya, pasti akan banyak merasa kayak, aduh, boro-boro.
punya atasan yang menjadi teladan. Ini atasannya nggak menjadi teladan, nggak menjadi contoh, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, ngomongnya banyak kutuknya. Tapi kita disuruh submit, kita disuruh tunduk, kita disuruh respect, saudara. Betul tidak? Kita punya problem di sana. Tapi saya mau bilang gini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Tuhan tempatkan di mana kita berada hari ini, saudara, itu sebetulnya bagus buat hati kita. Amin. Saya sendiri mengalami proses-proses itu, di mana ketika masih kerja, ketika berada dalam ruang lingkup pelayanan, apalagi kalau kita ada perbedaan dengan atasan kita, saudara. Ya, nggak jarang kita bisa terluka. Nggak jarang hati kita, emosi kita terpengaruh. Tapi saya mau bilang, saudara, apapun proses itu, dimanapun Anda ditempatkan, saya mau bilang, itu baik buat hati kita. Baik untuk menghidupi apa yang namanya kerendahan hati, saudara. Dan mungkin kita mudah bilang gini, saudara. Yang penting aku tunduk sama Tuhan. Yang penting aku tunduk sama Allah. Tapi ketika berada di dalam hierarki yang terlihat, saudara, kita memberontak. Kenyataannya begitu. Nanti kalau suruh tuh kamu harus tunduk. Dilawan dengan apa? Firman atau main comot firman. Yang penting kita tunduk kepada Allah. Ini gak berimbang, saudara. Saya mau katakan, ketika kita menyatakan kita punya penundukan diri kepada Tuhan, kita respect, kita hormat kepada Tuhan, saudara, of course, atau yang pasti juga kita akan disuruh untuk submit kepada hierarki yang ada di bumi ini. Tadi beberapa poin yang sudah saya sampaikan buat saudara. Istri tunduk kepada suami, kemudian kita tunduk kepada pemerintah atau lembaga-lembaga manusia atau orang-orang yang berkuasa, kemudian tunduk kepada pemimpin-pemimpin di atas kita, hamba tunduk kepada Tuhan, orang muda tunduk kepada lebih tua, bahkan kita disuruh tunduk kepada Allah, saudara. Jadi nggak bisa kita mengakui satu sisi bahwa aku maunya tunduk sama Tuhan saja deh, sama manusianya nggak usah. Bisa nggak, saudara? Nggak bakal bisa. Sama yang terlihat aja nggak bisa, apalagi yang nggak kelihatan. Amin. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghidupi, kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, buktikan kita tunduk terhadap hierarki yang terlihat, saudara. Karena pelajaran tunduk, pelajaran hormat kepada yang di atas, itu benar-benar membuat hati kita itu mengerti arti respect, mengerti arti submission. Dan kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu, saudara, saya percaya itu akan mempengaruhi ketaatan Bapak Ibu Saudara ketika Anda disuruh Tuhan ke sana kemari, melakukan perintah A, melakukan perintah B. Dan Anda tidak menjadi masalah kalau Anda berjalan bersama-sama dengan orang lain dalam satu tim. Kenapa? Anda terbiasa belajar tentang respect, tentang hormat, saudara. Amin. So, itu yang pertama. Kita bicara tentang rasa hormat, kita bicara tentang belajar tentang respect kepada jalur hierarki yang di atas kita. Memang ini sesuatu hal yang tidak mengenakan buat hati kita, saudara. Tapi saya mau bilang, itu adalah nilai yang tinggi loh kalau kita benar-benar mau diajar. Karena lawan dari hormat, lawan dari respect adalah apa, saudara? Melawan. Gak ada yang lain. Melawan. Dan Anda bisa lihat apa yang dilakukan oleh Lucifer pada saat itu di surga, saudara. Ketika dia memiliki satu keinginan, beberapa kehendak, saudara, dia mengatasi bintang-bintang, dia mau tahtanya Allah segala macam, dia dilempar. Renungkan hal ini, saudara. Jadi surga itu betul-betul fokus sekali terhadap jalur hierarki ini, saudara. Jadi pandanglah ketika Anda ditempatkan di dalam posisi hierarki yang hari ini mungkin gak strategis. Anda kegencet, Anda tertekan, saya mau bilang, itu baik. Justru kalau Anda dilepaskan dari ketertekanan itu, saudara, dari hierarki yang ada, itu bahaya buat hati kita.
Karena apa? Kejatuhan itu datangnya dari apa, saudara? Rasa pengen bebas, rasa pengen merdeka. Padahal kemerdekaan kita temukan di dalam Kristus. Catat. Tapi kalau kita rasanya pengen bebas, pengen leluasa, bahaya. Saya kasih satu analogi, saudara, sama seperti kalau anak muda, anak remaja, nggak mau dikekang, nggak mau diatur. Saya nggak mau bicara siapa-siapa, saya mau bicara saya. Ketika saya SMP, ketika saya masa-masa SMA, saya memutuskan untuk indekos. Padahal sekolah saya pada saat itu satu area. Ya, kalau hari ini naik kendaraan mungkin 15 menit nyampe. Atau selambat-lambatnya setengah jam lah, 30 menit. Tapi itu mustahil, saudara, kalau di daerah. Di daerah kan nggak macet seperti di kota-kota besar. Ya, tapi kenapa di situ saya memaksa kepada orang tua, saya lebih baik indekos? Karena alasannya satu, saya pengen freedom. Saya pengen bebas, mau ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Itu membahayakan saya, saudara. Saya terjebak dalam pergaulan, memakai narkoba segala macam, ya, kenakalan-kenakalan remaja yang ada. Saya jatuh di situ, saudara. Karena apa? Saya memilih untuk tidak berada dalam jalur hierarki. Tapi ketika saya memilih untuk masuk dalam jalur hierarki, saudara, hati ini habis. Kayak rasa-rasanya kebebasan itu direnggut. Kok kayaknya kesini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Kok ini diatur begini, diatur begitu, saudara. Kok kayaknya mau lari aja, ekor diikat. Siapa yang merasakan gitu? Tapi sometimes, kadang-kadang, saudara, itu baik buat ngejaga hati kita untuk tetap tunduk, tetap hormat terhadap Tuhan, terhadap pemimpin-pemimpin di atas kita, saudara. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus kita hidupi hari-hari ini, saudara. Jangan sampai kita merasa kita mengenal Tuhan secara pribadi, tapi kita mengindahkan, tidak mengindahkan jalur hierarki yang ada. Kita tidak punya nilai respect itu, baik kepada sesama, baik kepada yang di atas kita. Ya, karena pada dasarnya, saudara, di dalam Alkitab banyak mencatat, tunduklah, hormatlah. Banyak sekali. Saya coba cari ayat-ayat itu. Kalau memasukkan di satu materi ini, satu webinar ini, saudara, mungkin kita habis waktunya untuk baca semua ayatnya. Ya, kayak saya tampilkan sebagai sebagian, tapi kebenarannya adalah gini, bahwa rasa hormat, rasa tunduk harus kita miliki, harus kita hidupi. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi bagaimana kita respect terhadap apa yang, siapa dan apa yang di atas kita, saudara. Nah, yang kedua, satu pertanyaan. Apakah kita butuh respect dari orang lain? Coba saya kasih waktu sedikit buat saudara. Respect perlu nggak sih? Anda di respect sama orang lain perlu nggak sih? Kita tidak mencari hormat, memang kita tidak mencari respect dari manusia, tetapi saya mau bilang, respect diperlukan dalam sebuah hubungan. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Surat Paulus yang ditulis untuk Timotius mencatat, para diaken-diaken dan pelayan Tuhan haruslah orang terhormat atau disegani. Bukan saya loh yang bilang, tapi Alkitab yang bilang. Ya. Nah, terus bagaimana dong? Satu sisi kita belajar, kita tidak boleh gila hormat, kita tidak boleh mengharapkan hormat dari sesama, dari manusia. Tapi satu sisi, ini lucu nih, ya. Kita juga harus dihormati. Kita menjadi orang yang terhormat, orang yang punya nilai respect di dalam diri kita. Supaya apa, saudara? Boleh menjadi teladan. Gini, mungkin kita punya maksud baik untuk tidak mencari hormat dari manusia. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Yuk kita riset ulang pemahaman kita. Supaya kita memiliki satu penilaian, pemikiran yang lengkap. Contohnya gini ya. Sudahlah, nggak dihargai nggak apa-apa, nggak didengar nggak apa-apa. Toh saya tidak mencari hormat dari manusia.
Ada yang pernah bilang seperti ini, saudara, selain saya? Halo? Oh, kayaknya cuma saya aja di sini. Tapi saya pernah, saudara. Dalihnya apa? Saya nggak perlu hormat dari manusia. Tapi sebenarnya di situ saya sedang protes, saya sedang marah. Kenapa sih kok nggak didengar? Ya kan? Udah ngomel-ngomel, udah ngasih tahu. Kenapa ya nggak didengar ya? Kenapa ya orang itu dinasihati malah pergi, malah ngambek, marah-marah? Maunya apa sih? Nangkap ya, saudara? Itu keresahan saya. Maunya, ya kalau memang orang membutuhkan nasihat, saudara, kita kasih nasihat, didengar kan gitu. Atau kita meneladani orang kopi, gitu kan. Tapi sometimes kita marah, karena apa? Ini kenapa sih kok gak mau didengar? Kok orang itu malah nurut sama orang lain, bukan sama saya, dan seterusnya, saudara. Kenapa orang itu menjauh dari saya? Karena apa? Pada dasarnya, hubungan itu butuh respect. Kalau orang gak respect terhadap kita, ya udah. Kita mau ngomong apa saja, saudara, pasti gak didengar. Itu loh. Nah, saudara, hormat atau respect itu semacam reward atau piala, saudara. Jadi kita tahu, piala didapat bukan langsung kita mengambil, tapi piala atau reward kita peroleh ketika kita sudah menjalani satu pertandingan. Tangkap di sini. Hormat atau respect, saudara, itu adalah satu pemberian dari Tuhan. Ya, karena apa? Kita sudah melakukan yang terbaik. Kita menghargai orang lain, kita tunduk kepada Allah, dan kita punya nilai-nilai kehidupan yang membuat orang merasa terberkati. Orang merasa aman di sekeliling kita. Dan kita menjadi contoh buat mereka, barulah orang itu akan respect kepada kita. Dan bukan berarti juga pada saat kita mendapat satu respect itu, kemudian kita punya otoriter, ngatur mereka. Enggak, tidak sampai segitu, saudara. Respect dibutuhkan untuk hubungan. Terlebih lagi, saudara, di dalam jalur hierarki. Terlebih lagi saat kita menanam teladan-teladan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di bawah kita, saudara. Bayangkan kalau atasannya gak punya respect, yang bawah gak respect sama yang di atas. Anda bisa bayangkan. Dan mohon maaf, ini sering terjadi di dalam ruang lingkup keluarga. Kadang-kadang anak lebih nyaman sama sahabat-sahabatnya. Mungkin anak lebih tunduk sama orang lain daripada orang tua. Kita gak bisa serta-merta menyalahkan sepenuhnya kesalahan itu kepada anak atau orang-orang di bawah kita, saudara. Tapi perlu bagian kita untuk koreksi. Kenapa ya? Kok orang ini, anak ini lebih dekat sama sahabatnya, lebih nyaman sama orang lain daripada orang tua? Nah, ini menjadi pertanyaan besar, saudara. Ya. Karena apa? Jangan-jangan mereka kehilangan respect dari kita, sehingga kita tidak didengar, sehingga mereka tidak merasa aman terhadap kita. Ketika kita ngomong A, itu gak bisa dikerjakan. Karena apa? Yang di bawah kita kehilangan respect terhadap kita. Oke? Kita baca ayat ini dulu, saudara. Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 sampai 26. Mendapat hormat dari Bapa. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus, perhatikan di sini, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ditutup dengan kalimat ini, saudara. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kejawab, saudara. Hormat itu tetap diperlukan, tetapi caranya kita tidak memaksa, caranya kita tidak mencari sendiri, tapi caranya kita harus tunduk terhadap Allah.
Kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Baru orang akan respect terhadap kita, saudara. Nah, di Amsal 3 ayat yang ke-35, saya ambil dari versi FHYH, firman Allah yang hidup. Ditulis demikian, saudara. Orang yang bijaksana dihormati, sedangkan orang yang bebal dipermalukan. Perhatikan, orang yang bijak akan sendirinya mendapat hormat. Sedangkan orang yang mencari hormat justru akan kehilangan respect. Saya ulang. Orang yang bijak akan sendiri mendapat hormat. Sedang orang yang gila hormat akan kehilangan respect itu sendiri, saudara. Ya. Ada satu kisah tentang kisah ini, tentang firman ini, saudara. Saya ambil dari kisah Roma. Pasal 14, ini ayatnya cukup panjang tapi saya akan potong-potong buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan gini ya, di dalam Roma pasal 14 ayat 13-18 itu, bila kamu tahu bahwa saudara seimanmu menganggap haram suatu jenis makanan, tetapi kamu sengaja makan makanan itu di depan dia, maka kamu sedang merusak keyakinannya dan kamu tidak melakukan kasih. Janganlah mematahkan keyakinan saudara seimanmu hanya karena soal makanan. Ingatlah bahwa Kristus juga sudah mati untuk saudaramu itu. Jika kamu berbuat begitu, maka saudara seimanmu justru akan menganggap buruk hal baik yang sebenarnya diperbolehkan. Karena baik kita, warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Bila mengutamakan hal-hal itu dalam melayani Kristus, tentu kita menyenangkan hati Allah dan diterima orang lain dengan baik juga. Saya ambil ini terjemahan dari terjemahan sederhana Indonesia, saudara. Saya bacakan sekali lagi di kalimat terakhir di ayat yang ke-18. Bila kita mengutamakan hal-hal itu dalam melayani Kristus, tentu kita menyenangkan hati Allah dan diterima orang lain dengan baik juga. Artinya apa? Ini satu pasal, saudara, bicara tentang soal masalah makanan. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Di masa itu ada orang-orang pengikut Kristus itu berani makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dia makan dengan imannya, dia makan dengan kebenaran yang dia terima. Tapi ada orang-orang yang memang tidak punya iman yang sama. Orang yang takut. Jangan dimakan, dosa loh, jangan dimakan, haram itu. Jangan dimakan, nanti kamu gini, nanti kamu begitu dan seterusnya, saudara. Tapi golongan yang satunya, dia makan aja. Ketika kebenaran memerdekakan orang itu, dia punya iman, udah gak terjadi apa-apa. Tapi ada golongan yang masih takut. Tapi Paulus di sini sudah menasihatkan kepada orang-orang di Roma saat itu. Dia bilang, ketika kamu punya kebijaksanaan, kamu punya kerendahan hati. Dikatakan apa, saudara? Bila kita mengutamakan hal-hal itu dalam melayani Kristus, tentu kita menyenangkan hati Allah dan diterima orang lain dengan baik juga. Apa yang diutamakan, saudara? Kasih dan kebijaksanaan. Sering, saudara, dengan kebenaran firman, kadang kita menghakimi. Kamu masih minum obat, kamu masih begini, kamu masih begitu. Saya mau bilang, saudara, bahwa iman satu dengan yang lain itu gak pernah sama. Belum tentu sama. Tapi kalau kita memaksakan cara-cara itu, yang terjadi apa? Melukai hati nurani orang lain, saudara. Kita harus tahu loh. Kita ngobrol, kita ngomong sama siapa, kita bicara sama siapa. Gak selamanya orang itu datang kepada kita minta digurui. Gak selamanya orang datang kepada kita itu minta dinasihati. Betul gak?
Tapi kadang kita datang kepada orang dengan nasihat, dengan standar, dengan kebenaran yang kita punya. Sehingga itu yang nggak cocok, saudara. Saya ambil contoh. Kalau misal dalam keadaan nih, ada seorang anak yang udah capek, pulang sekolah, lah lapar, di sekolah habis dimarah-marahin gurunya, uang yang mungkin hilang, jadi intinya dia nggak sempat makan di sekolah. Begitu nyampe rumah, nggak copot baju dulu segala macam, tiba-tiba langsung makan. Biasanya pendidik atau orang tua datang dengan nasihatnya. Datang bukannya lepas seragam dulu, bukannya ini itu dulu, langsung makan aja gini, langsung diomelin, saudara. Kira-kira yang terjadi di sana apa? Konflik tidak terhindarkan. Si anak merasa dia udah capek, dia lagi lapar banget, dia udah nahan lapar, pusing karena mungkin ujian segala macam numpuk. Terus punya harapan nyampe rumah makan kenyang. Nah, duitnya hilang. Tapi begitu sampai rumah, si pendidik atau orang tua datang dengan nasihat, dengan teguran. Yang terjadi apa? Pecah pasti. Anak terluka karena merasa apa? Dihakimi, ini kenapa sih kok nggak ngerti? Itu yang membuat orang nggak respect akhirnya, saudara. Nangkep di sini. Sama seperti firman ini tadi. Kebenaran firman itu tidak dijadikan untuk menghakimi kamu berdosa, kamu begini, dan seterusnya, saudara. Kamu masih kedagingan segala macam. Tapi kebenaran firman kita hidupi. Supaya apa? Kita dapat mempraktekkan itu dan mengalihkan kasih kepada sesama. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Itulah kebijaksanaan. Ya. Nah, berikutnya, saudara. Saya ambil dari Amsal pasal 15 ayat 33. Berkata begini. Kerendahan hati dan hormat kepada Tuhan menjadikan orang bijaksana dan terhormat. Jadi mau kita bahas sebetulnya nilai apapun, kita nggak bisa lepas tuh ternyata dengan apa, saudara? Kerendahan hati. Karena itu kunci. Saya masih ingat sekali Pak Gideon bilang bahwa kerendahan hati itu ibu dari segala sikap. Itu masih terekam banget, betul. Saya setuju banget. Thank you Pak Gideon. Nah, jadi saudara, untuk mendapatkan respect dari orang lain, berarti kita caranya bagaimana? Hargai dulu orang lain. Ya. Dan tuntutan mencari hormat manusia hanyalah akan membuat orang akan menjauh dari kita. Saya akan recap di sini 3 langkah membangun respect supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendidik, bisa menginfluence, punya pengaruh, punya keteladanan buat satu dengan yang lain, entah itu buat anak, buat murid-muridnya, atau buat orang di luar sana, saudara, buat jiwa-jiwa yang Anda layani, supaya apa yang Anda bawa, nilai yang Anda bawa ini tidak cepat ditolak gara-gara apa? Orang tersebut nggak respect sama kita. Jangan ya. Tapi respect itu tadi, kita harus bangun itu, kita harus tunjukkan itu kepada Tuhan dan dengan tulus kepada sesama supaya respect itu secara natural turun buat orang lain, saudara. Nah, langkahnya begini. Yang pertama, ikuti teladan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Menjadi pelayan dulu. Tadi dikatakan di atas Yohanes pasal 12, saya baca ayat yang ke-25 ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Kemudian ditutup dengan ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kalau dihormati Bapa, pasti orang akan segan terhadap kita. Segannya itu bukan karena gimana-gimana, saudara, tapi kita membawa wibawa ilahi. Itu penting. Sama kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Karena apa? Karena rasa hormat. Ada respect kita di hati kita untuk kita tunduk kepada Dia. Dan apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi kehendaknya, saudara, kita bisa terima. Sama ketika Anda melayani, saudara. Ketika Anda menyampaikan, mengabarkan firman Tuhan. Kalau Anda membawa wibawa ilahi, bayangkan. Pasti akan berdampak.
Tapi again, kalau nggak ada respect di dalam diri kita, orang nggak mau denger siapa elu, siapa kita, siapa Anda. Ya. Langkah yang kedua adalah bijaksana. Mulai bijak. Tidak selamanya orang butuh nasihat, tidak selamanya orang butuh diarahin. Tapi orang juga butuh bukti kasih kita, saudara. Itu yang harus ditekankan. Bukan berarti, saudara, kita meniadakan nasihat, kita meniadakan teguran. Tidak. Tapi saya mau garis bawahi di sini. Ketika orang punya masalah kepada kita, sometimes kita hadir buat orang itu untuk mengasihi saja. Dorong dia dengan kasih dan ungkapan-ungkapan yang menguatkan orang tersebut. Bukan semua dipukul rata begitu orang datang, kita tegur, kita nasihati, kita tegur, kita nasihati. Yang ada apa? Udah, kita gak bijak, akhirnya kita kehilangan respect dari orang lain. Langkah yang ketiga adalah rendah hati. Gak bisa ditawar. Ketika kita punya kerendahan hati, saudara, pasti sendirinya orang akan respect sama kita. Saya punya contoh hal ini, saudara. Sekali waktu, beberapa waktu yang silam, saya melayani di satu tempat. Tempatnya ini aksesnya sempit sekali jalannya. Lalu saya cari parkir di pinggir jalan besar, jalan raya. Saya parkirlah di satu area yang tempatnya kayak ruko atau toko tapi kosong gitu ya. Menurut saya ini udah kosong, tutup, ya udah saya parkir di situ, saudara. Dah, itu selama 2 jam lebih kira-kira. Ya. Saya akhirnya fokus melayani. Begitu saya tiba di kendaraan saya, saudara, udah dikerubungin beberapa orang. Ada orang marah-marah di sana. Saya langsung, hah? Ternyata saya parkir di toko yang kebuka. Bayang ya, saudara, takutnya kayak apa. Beruntung kendaraan saya tidak diapa-apain. Tapi orang pemilik tokonya ini udah marah-marah, saudara. Udah begini. Waduh, saya mau gimana? Saya mau lari, ini kendaraan saya di situ. Akhirnya ya udah, saya coba hadapin dengan lembut. Saya mengaku saya salah. Pak, maaf. Ini kendaraan saya. Saya sangat minta maaf kalau saya salah parkir. Saya kira ini nggak ada tokonya, Pak, karena tadi tutup. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata toko itu tutup karena ditinggal orangnya ibadah, karena hari itu hari Jumat. Kebayang ya? Orangnya lagi ibadah, saya parkir di situ. Bayang ya, saudara? Tapi perasaan saya takut dimarahin segala macam, buyar ketika apa, saudara? Saya merendahkan diri. Pak, saya minta maaf. Akhirnya yang tadi kelihatan beringas, saudara, orang itu, ya, tadi tukang parkir itu kemana sih? Harusnya tahu ini. Saya yang tidak disalahin, saudara. Yang dicari tukang parkir. Ya, tapi saya tetap mengakui bahwa saya salah. Dia bilang, ya. Ini tokonya buka seperti, iya Pak, saya tidak mengerti tadi. Saya minta maaf. Ini salah saya. Saudara, apa yang terjadi? Ketika kita lawan sesuatu dengan kerendahan hati, orang yang tadinya maksudnya mau marah-marah pasti bisa cooling down. Amin. Tapi bayangkan, kalau kita udah salah, ngotot, nggak mau kalah, ya udah, perpecahan terjadi. Nah, izinkan saya tutup satu kisah ini, saudara. Saya baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal, mohon maaf, saya akan ulang. Yohanes pasal 17. Sorry ya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11, 15 dan 17. Saya sengaja potong-potong, saudara. Sebetulnya kalau Anda mau baca secara utuh saja, saya sarankan, tapi mempersingkat waktu, izinkan saya potong 4 bagian. Ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Perhatikan di sini, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ayat 15, perhatikan saudara. Aku tidak meminta, tolong digaris bawahi, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, saya bertanya-tanya, kenapa kita harus hormat, kenapa kita harus respect satu dengan yang lain, saudara? Karena kita ini semua kesayangan-kesayangannya Tuhan, saudara. Amin. Di mana bukti kesayangan? Bahwa kita itu adalah kesayangannya Tuhan, saudara. Itu tadi, doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Dia minta supaya kepada Bapa kita itu dilindungi, kita itu dijagai daripada yang jahat, saudara. Kenapa? Tuhan begitu sayang sama kita. Kalau Tuhan gak sayang sama kita, pasti gak akan dibiarkan. Pasti dibiarkan gitu aja, saudara. Tuhan gak akan bawa kita di dalam doanya Tuhan Yesus kepada Bapa. Amin. Mulai pandang satu dengan yang lain. Mereka adalah kesayangan-kesayangan Tuhan, saudara. Sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak menghargai. Tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati satu dengan yang lain. Karena apa? Kita ini ciptaan yang sama. Kita semua dilahirkan dari kandungan yang sama dari surga, saudara. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus mati buat kita, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bukti nyata bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia mengasihi Bapa di surga. Bukti ketaatan Tuhan Yesus inilah, saudara, yang membuat Tuhan Yesus diangkat oleh Bapa di surga dan mendapat hormat dari Bapa surgawi. Mari kita pakai jalan yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib ini, saudara. Membuat kita bisa menghargai orang satu dengan yang lain. Kita tidak sombong. Dan juga Allah memberikan reward kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi duta-duta kerajaan surga. Karena orang respect kepada kita, kita juga respect lebih dulu kepada orang lain. Dan itu yang menjadi jalan, menjadi jembatan buat kita menjadi penyalur kasih-Nya, menjadi penyalur berkat dan kuasa-Nya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau tabur, yang sudah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Ajar kami, Tuhan, untuk terus memiliki nilai respect ini. Tunduk kepadamu, tunduk kepada jalur hierarki kami yang ada. Dan kami dengan tulus, kami memuliakan nama-Mu. Sehingga hormat yang daripadamu ini boleh membawa jiwa-jiwa dekat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, terjemahkan lebih detail lagi, lebih komplit lagi, supaya kami betul-betul menghidupi nilai respect ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dipermuliakan nama-Mu Bapa, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.